السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر شعبان شعارا من شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اظهره لاتمام اخلاق الانام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الداعي الى دار السلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العزيز الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين أيها الحاضرون jamaah sholat subuh dan kajian kopi subuh. Kopi itu singkatan. Kopi itu ya kajian, obrolan, pengetahuan Islam. Kopi. Sudah disiapkan kopinya belum? Iya teh ya. Jadi besok ganti kajian teh subuh. Bikin singkatan apa itu teh ya. Alhamdulillah segenap para hadirin yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jabal Rahmah. Maaf, apa? Betul ya. Majelis Ta'lim Jabal Ar-Rahmah, Jabalur Rahmah. Siapa ketuanya? Bapak Haji Abdul Iman. Hamba yang beriman kepada Allah. Kalau sudah KTM-nya beriman, insya Allah jamaahnya pasti beriman. Saya pernah mondok di Kediri dulu, tahu ada terkenal kuliner tahu takwa. Jadi kalau tahunya sudah bertakwa, bagaimana sudah orang masyarakat di sana bertakwa. Yang saya hormati akhinal kiram Al-Ustaz Haji Abdul Halim. Ini senior saya, motivator saya. Jadi sebetulnya saya tadi malu untuk jadi imam, cuman karena didorong oleh beliau jadi udah kadung maju, susah mundur. Segenap para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, mukminin, mukminat, Pak Sobirin, Pak Ahmad, tukang kain, tukang tomat, yang sudah pada kawin dan yang belum pada sunat. Cuma anak-anaknya belum kelihatan ini ya. Alhamdulillah semua hadir dalam keadaan kita diberikan kekuatan oleh Allah, hidayah yang telah mengakar dan menjiwa di dalam tubuh kita. Kalau istilah hidayah, saya punya seorang guru kiai dari Kediri itu mengistilahkan sebuah silinder dalam kendaraan. Jadi hidayah itu bagaikan seperti silinder dalam sebuah kendaraan, poros yang sangat kuat. Jika dipacu dengan kecepatan yang sangat cepat, maka kendaraan itu akan berjalan juga dengan cepat. Tapi ada kendaraan yang memang porosnya sudah haus, silindernya sudah loyo. Akhirnya yang memacu kendaraan itu jalannya juga loyo. Tapi yang lebih parah lagi, ini silindernya ulah mati, bahkan sudah hilang begitu saja, sehingga mobil tidak bisa dijalankan dengan baik. Hidayah itu idza hallatil hidayah nashattat bil ibadatil a'dha.
apabila telah merasuk di dalam jiwa kita, dalam sanubari hati kita, kekuatan Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, maka akan membangkitkan seluruh kekuatan tubuh kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini termasuk salah satu anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang hidayah terbesarnya adalah kita hari ini, detik ini, mudah-mudahan Allah nafas kita masih dalam keadaan suasana nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang terbesar berupa kekuatan hidayah. Andaikan tidak ada hidayah yang mengakar di dalam jiwa kita, saya tidak akan bergerak kaki saya dari rumah saya ke sini. Rumah saya di daerah Sawah Baru. Saya nggak tahu kalau di perjalanan ini ada tutup sampai motor saya ditaruh di sawah. Itu di mana itu, di pasar. Mudah-mudahan aman. Jadi sepulang ini pengajian saya harus mengamankan motor saya. Atau ada DKM. Saya nggak tahu kalau di sini itu lagi dicari ya. Jadi di Perboden sampai jalan kaki tadi alhamdulillah ketemu jamaah pengajian juga. Saya mengisi pengajian di Majelis Ta'lim atau Masjid Nur Al-Falah ya, setiap minggu ke tempat kajian fikih. Jadi alhamdulillah kita berkumpul dengan kekuatan hidayah ini yang memacu langkah kita dari Bapak Ibu semua dari rumah ke sini, karena tergerak hati sampai menggerakkan tubuh berupa langkah kaki kita, karena kekuatan silinder di dalam jiwa kita berupa hidayah. Salawat dan salam semoga kita sanjungkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan mudah-mudahan kita kelak insyaallah di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua hadirin wal hadirat yang berbahagia, pengajian saya kajian subuh hari ini insyaallah sampai jam 10. Siap Bapak Ibu? Siap. Bapak Ibu siap, saya enggak siap. Ini judulnya adalah The Power of Shahada. Kalau syahada itu dalam bahasa Inggrisnya apa Haji Alim? Apa? Syahada, kesaksian. Ya, kesaksian. Jadi judulnya ini The Power of Shahada. Jadi saya bacakan di sini. Beberapa waktu bulan yang lalu saya sampaikan di Masjid Bani Umar, Pondok Aren. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sebetulnya sudah tidak asing di keluarga sini karena pernah diberikan amanah untuk khutbah Jumat. Alhamdulillah bisa silaturahim kembali. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita lahir dalam keadaan membawa label Islam. Gak usah membedakan Islam yang mana ya, yang penting Islam. Atau boleh jadi Islam itu adalah warisan kedua orang tuanya Islam, atau memang kita dulunya pernah singgah di sebuah agama lain yang kemudian Allah memberikan hidayah kita masuk ke dalam agama Islam. Yang penting kita alhamdulillah Islam. Nah, di awal kehidupan manusia di dalam sebuah alam kehidupan. Jadi kita ini hidup Bapak Ibu melewati fase alam kehidupan. Jadi kalau Haji Halim hanya bisa ceramah di beberapa kota ya, di beberapa kota di Indonesia. Kalau saya ini penceramah di tingkat 3 alam. Ya, 3 alam. Alam asri 1, alam asri 2, alam asri 3. Sudah lewatin semua itu. Ya. Kalau Haji Halim itu masih alam dunia, belum ke alam akhirat. Insya Allah nyusul istrinya nanti. Ya semua pasti kita akan nyusul ya. Ya. Mungkin Haji Halim duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Haji Halim duluan. Gak tahu. istri yang ketiga ya. Ya. Kalau udah 2 biasanya ada kepengen nambah 3 Pak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, kapal kehidupan kita pernah singgah di dalam beberapa fase kehidupan. Yang pertama namanya alam arwah. Kita pernah hidup di sana, Pak.
Dan di alam arwah ini Allah melakukan kontrak kerjasama. Jadi Bapak Ibu kalau dalam sebuah perusahaan, mohon maaf kita buka pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitabil Hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Di alam arwah kapal perjalanan kehidupan kita yang di sana kita pernah singgah di sebuah namanya samudra kehidupan alam arwah. Itu pernah ada satu kontrak kerja. Jadi kita kalau masuk dalam sebuah perusahaan diterima atau seorang guru diterima, itu ada kontrak kerja integritas, fakta integritas yang harus kita tanda tangani. Rupanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada fakta integritas bahwa begitu seorang calon manusia akan dipersiapkan oleh Allah menjadi khalifatullah fil ard, maka semua yang pernah hidup di alam arwah itu semua sudah melakukan namanya kontrak kerja atau fakta integritas, dan itu sudah diucapkan di hadapan Allah. Fakta integritas itu Allah harus memberikan sebuah pertanyaan kepada para arwah waktu itu hidup kita. Alastu bi rabbikum. Pertanyaan Allah kan seperti itu. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Jadi cuman itu doang, Pak. Nah, semua arwah-arwah, calon-calon yang akan memasuki alam dunia itu, makhluk-makhluk Allah di alam arwah, mereka semua mengatakan qalu bala syahidna. Nggih Gusti, panjenenganipun nggih ku pangeran kula. Niki tiyang Jawa wonten nggih. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan saya. Jadi saat di alam arwah kita sudah bersyahadah semuanya, baik yang dilahirkan masuk dalam Islam maupun kafir, semua di alam arwah sudah bersyahadat. Jadi yang ditakdirkan oleh Allah jadi orang Yahudi di alam arwahnya sudah bersyahadat. Syahadatnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Semua bersaksi, mereka mengatakan qalu bala syahidna, saya bersyahadat, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. La ma'buda illallah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masuk perjalanan kapal kehidupan kita mengarungi samudra kehidupan di alam arwah. Kita berlanjut yang kedua, alam kandungan. Masuk alam kandungan. Berapa lamanya ibu mengandung, Bu? Bu, ibu mengandung berapa tahun? Bapak tahu nggak istrinya mengandung berapa bulan? Rata-rata menurut dokter 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Itu kita hidup di sana. Ada orang Jawa tradisi 4 bulanan, ya kan? Kenapa? Karena itu nafkhur ruh. Itu hadisnya ada. Ketika Allah menciptakan manusia, hadisnya sahih. Bermula dari 40 hari pertama namanya masa nutfah. Ya, masa nutfah. Jadi 40 hari. Kemudian berlanjut berkembang, ya, berkembang, tumbuh kembang menjadi masa alaqah. Nutfah itu saripati, sel kelamin laki-laki, spermatozoid dengan sel telur wanita bersatu. Yang nggak bisa bersatu, ada sebuah teknologi canggih dengan melalui bayi tabung, kan begitu ya. Hanya dipertemukan saja, kemudian dimasukkan lagi sel itu ke dalam rahim perempuan. Tapi kalau sperma dari yang laki-laki yang belum pernah nikah atau perempuan belum nikah dimasukkan ke dalam bayi tabung, tetap anaknya akan menjadi anak haram. Nah, kemudian berkembang menjadi masa alaqah. Berapa? 40 hari. Kemudian masa alaqah ini namanya segumpal darah, terus berkembang.
kemudian berkembang kembali menjadi masa mudghah. Mudghah itu artinya menjadi segumpal daging yang membentuk manusia dari unsur kepala secara fisik sampai ujung kaki, dan kemudian ada unsur-unsur jasmani manusia. Ada jasmani tetapi rohaninya belum ada. Jasmaninya sudah terbentuk tapi rohaninya belum ada. Itu 40 totalnya 120 hari atau 4 bulan lamanya. Mohon maaf, ini maka ada tradisi 4 bulanan. Nah, ada selamatan 4 bulanan. Itu dasarnya dari hadis itu. Nafkhur ruh, ketika Allah tiupkan roh, wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Jasmani sudah terbentuk Bapak Ibu, unsur tubuh, elemen jasmani sudah, baik jasmani yang dalam, jantung, paru-paru sudah terbentuk, cuman rohnya belum ada. Maka di dalam Al-Quran ini yang disebut dengan kematian pertama. Jangan harap ada orang yang meninggal dunia itu mati yang pertama, salah. Kita mengalami 2 kehidupan, 2 kematian. Itu kan di Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan, wa kaifa takfuruna wa antum, bagaimana? Wa kaifa takfuruna, gimana Hajarim? Kuntum amwatan fa ahyakum. Dulu kita amwata, mati. Fa ahyakum, maka kemudian fa ahyakum, Allah hidupkan. Kemudian summa yumitukum summa yuhyikum. Kata-kata summa itu kan menunjukkan berlanjut kehidupan. Ada kalimat kata-kata kalimat atof, huruf atof. Kalau dalam alfi itu hakka huruf wal jahri wahya min ila hatta hala asya'ada fi an ala mudmundu balamu kaywabun wata wal kaf wal ba wal alla wa mata. Ada kata summa, kemudian. Itu artinya berurutan. Setelah ini, setelah ini, setelah ini. Summa, kemudian kami hidup matikan kembali. Summa yumitukum, kemudian summa yuhyikum. Pertamanya kata-kata apa itu? Kuntum amwatan fa ahyakum. Ahyakum fi'il madhi. Fi'il madhi. Berarti kita pernah mati. Kan fi'il madhi kan? Ahya yuhyi. Ahya itu kan fi'il madhi. Artinya apa? Kita pernah, jama fi'il madhi itu kan past tense. Sudah berlewat, sudah berlalu, sudah zaman dulu kita pernah mengatakan mati, kemudian ahyakum, Allah yang menghidupkan. Kami telah menghidupkan yang tadinya mati kemudian hidup. Makanya kejadiannya menggunakan fi'il madhi, tapi setelahnya menggunakan fi'il mudhari'. Kenapa? Akan. Fi'il mudhari' itu kan maknanya 2. Ada maknanya sedang terjadi, present tense, dan yang kedua menunjukkan future tense, akan terjadi. Allah menggunakan kata-kata fi'il madhi, akan terjadi nanti. Nah, ketika kita mengalami ini kehidupan pertama, Bapak Ibu, yang kita alami adalah kehidupan pertama. Jadi kita sudah pernah mengalami kematian pada masa nutfah, alaqah dan mudghah 120 hari, tepat kurang lebih 4 bulan. Nafkhur ruh, Allah tiupkan roh yang tadinya mati jadi hidup. Jadi unsur-unsur roh yang Allah, dalam bahasa Pak Quraisy Shihab itu namanya menginstal. Jadi nafkhur ruh itu di dalam tafsir Quraisy Shihab jadi meniupkan, seperti seseorang meniupkan balon. Meniupkan, Allah tiupkan roh, ya, kekuatan Allah ke dalam jasad yang belum awalnya manusia ada unsur rohannya, ditiupkan oleh Allah menjadi ada 2 unsur, unsur jasmani, unsur rohani. Nah, unsur rohani ini yang kemudian menghidupkan jasad yang mati kemudian menjadi hidup. Saya mengupas 298 kajian tentang an-nafs dalam sebuah disertasi saya. Alhamdulillah mendapatkan selesai juga. Itu 298 kata an-nafs di dalam Al-Quran. Jadi salah satunya an-nafs yang menunjukkan makna roh.
Maka ketika orang meninggal dunia, Bapak Ibu, tergantung malaikat yang akan memanggil kita. Di surat Al-Fajr kita dipanggil oleh malaikat dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafasul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah. An-nafs, maknanya di situ an-nafs, Pak. Makna nama nafs itu adalah ar-ruh. Ar-ruh. Jadi nafsunya, jiwanya atau rohnya itu dipanggil, dikeluarkan oleh Allah melalui malaikat Israel beserta para pengawalnya. Israel beserta para pengawalnya dipanggil. Itu kalau orang yang mati dalam keadaan beriman. Itu di hadisnya disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada sebutan bagi manusia yang orang yang beriman dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa itu tingkatannya manusia, Pak. Begitu an-nafs, begitu Allah tiupkan roh bergabung dengan jasad, itulah yang kemudian dalam manusia berkembang 7 nafs. Nafsu itu gabungan, begitu roh bergabung dengan jasad ada an-nafs. Ya, rohnya dari Allah kemudian bergabung dengan nafas, dengan jiwa kita menjadi nafs. Maka ada nafas, ada nifas. Nifas itu keluar. Ada yang dikeluarkan oleh ibu-ibu berupa damul haid, damun nifas. Seseorang hidup nafas karena keluar. Ada hirup oksigen yang kita hirup dan kita keluarkan, O2. Yang dihirup adalah O2, yang dikeluarkan CO2, karbon dioksida. Yang kita butuhkan adalah untuk mensuplai kehidupan adalah oksigen. Maka orang harus ada oksigennya. Begitu sujud, oksigen itu masuk, maka cerdas manusia dengan sujudnya. Jadi maka kenapa gerakan sujud itu adalah harus seperti yang kita lakukan tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi kenapa orang Jawa pada usia 4 bulan sedang hamil ada peristiwa nafkhur ruh, di situ selamatan. Dan memang kita lihat di sebuah YouTube ketika sebuah janin ya atau embrio yang kemudian menjadi janin itu dibacakan Al-Qur'an, itu berputar, Pak. Dia sujud kepada Allah, sujud. Nah, begitupun jabang bayi di alam kandungan orang tua seorang ibu itu sangat baik pengaruhnya di dalam perkembangan kandungannya, supaya pengaruh-pengaruh Al-Quran itu tetap dijaga. Karena begitu Allah mengeluarkan janin ini, setan sudah mempersiapkan untuk menggoda manusia. Jadi setan ini selalu menunggui seorang ibu yang baru mau melahirkan, akan melahirkan. Setan itu menggoda dari mulai situ. Maka kenapa diadani, mamin maulidin yuladu, apa itu, man walada fi barang siapa yang lahir fa'adzana fi udhunuhil yumna, dia diadani dari telinga sebelah kanan. Kan disunahkan, Pak ya, anak yang baru lahir. Kalau konsep orang Kristen kan dapat dibaptis. Kita model baptisnya dengan cara diadani, diakikohi. Diadani dari telinga sebelah kanan, wa uqimat fi udhunihil yusra, diikomati dari telinga sebelah kiri. Tujuannya apa? Rufi'at anhu ummu sibyan, supaya anak ini, bayi yang baru dilahirkan, diangkat oleh Allah atau dijauhkan dari pengaruh ummu sibyan. Ummu sibyan itu adalah setan. Jadi setan itu sudah mempersiapkan sebuah jaringan menggoda bayi yang baru dilahirkan, digoda dari situ. Meninggal dunia, setan sudah mempersiapkan jaringan-jaringannya untuk menggoda manusia. Tujuan apa? Menggelincirkan orang Islam agar dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, atau mati dalam keadaan kufur. Jadi setan nggak pernah tinggal diam dari sejak lahir sampai kemudian meninggal dunia. Maka perintah Rasul disunahkan bagi seseorang yang
baru melahirkan, anaknya diadani dari sebelah kanan. Itu artinya apa? Kalimat syahadat yang sudah dibaca, yang sudah kita bersaksi di hadapan Allah di alam arwah, diperkuat kembali oleh ayahanda yang mengumandangkan kalimat adzan di telinga sebelah kanan dan kalimat iqamah di telinga sebelah kiri. Tujuannya adalah untuk memperkuat kembali tasbih kepada anak tersebut agar punya kekuatan, the power of syahadahnya diperkuat, diingatkan kembali, kamu nih orang tuanya Islam, harus dalam keadaan Islam. Tapi kalau orang tuanya non muslim, yaitu satu resiko mereka mengikuti ajaran orang tuanya. Maka Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, jati diri fitrah manusia itu bersih, suci, tidak bernoda, dalam keadaan Islam. Semua orang lahir dipersiapkan oleh Allah sudah Islam semua. Jadi jangan nuntut, kok saya agamanya Kristen, sebetulnya di alam arwah sudah Islam. Supaya anak dalam keadaan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, tergantung orang tuanya. Maka Pak Abawahu tidak hanya dimaknai kedua ibu bapaknya, boleh jadi pendidikan keluarganya, pendidikan sekolahnya, boleh jadi anak muslim Pak, orang tua kita muslim, begitu bergaul dengan anak-anak di sekolah yang non muslim, dia ke bawah. Ada saya punya murid punya jamaah di Pondok Aren, konsultasi, saya datang ke rumahnya, anaknya itu ikut agama non muslim, agama Kristen. Jadi pergaulannya salah Pak. Boleh jadi masyarakat yang membentuk dia. Maka Pak Abawahu tidak dimaknai dalam penjelasan keterangan hadis itu tidak harus orang tua. Ya, orang tua kita itu kan tidak, orang tua kandung, ada orang tua asuh, ada orang tua didik, itu juga orang tua. Ada orang tua. Di sekolah kita punya orang tua. Di masyarakat ada orang tua asuh, orang tua juga. Jadi Pak Abawahu itu maknanya luas. Itu yang membentuk apakah dia yang akan menentukan Yahudi, Nasrani, ataukah dia akan menjadi agama Zoroaster, agama penyembah api, agama Majusi. Nah itu, jadi pengaruh. Nah itu tasbit itu dikuatkan, dikokohkan oleh orang tua mengumandangkan kalimat adzan, kalimat syahadat. Ya, ditambah lagi syahadatnya, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Terus kita hidup ini bersyahadat Pak. Sebagaimana orang tua mengumandangkan adzan itu, kita teguhkan syahadat itu. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih bersyahadat. Apakah besok kita masih Islam? Wallahu a'lam. Jangan-jangan hanya karena materi, jangan-jangan karena urusan harta, tahta, wanita kita bisa berubah. Oh bisa jadi loh Pak. Bisa jadi. Tapi selama kita mengokohkan itu, maka yutsabbitullahu alladzina, Allah akan meneguhkan bil qauli tsabit. Jadi kalimat the power of syahada itu Allah teguhkan di mana? Fil hayati dunia, di alam kehidupan dunia ini. Jadi alhamdulillah kita bersyahadat. Wal akhirah, sampai di akhirat, di alam barzah nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan, jawabannya adalah the power of syahada. Syahadat kita akan berfungsi Pak, bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Di yaumul hisab ada pertanyaan juga. Bahkan ditambahkan lagi indas syirat, ketika kalian melewati jembatan syirat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, the power of syahadah, kekuatan syahadat kita ini harus kita bagaikan seperti tanaman. Ini kan kemarin kita sudah lewat bulan Rajab, ya. Maka Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi ada 3 bulan yang disampaikan oleh Rasul. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini ada apa dengan 3 bulan ini? Yang sudah pasti Bapak Ibu Ramadan sudah tahu.
dalam ilmu pertanian, 3 bulan ini bagaikan seperti seorang petani yang bercocok tanam, Pak. Jadi bulan Rajab ini bulan saatnya orang itu sedang bercocok tanam. Saya minum dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu nggak minum, nggak disediain, ada minumannya? Ya. Bulan Rajab itu bulan saatnya untuk bercocok tanam. Tanaman apa aja kita tanam deh. Maksudnya adalah menanam pahala, melakukan amal soleh, itu bercocok tanam. Dan bahkan dalam sebuah hadis itu, ad-dunya majra'atul akhirah, dunia ini tempat bercocok tanam. Bertanam, melakukan tanaman yang kita tanam, yang akan kita tanam kan harapannya tumbuh ya Pak. Nah tumbuh Pak, berkembang, tidak layu kemudian mati, tapi berkembang. Masuk di bulan Sya'ban, tanaman kita yang tumbuh itu kemudian mengakar kuat, kokoh, menjulang ke atas, menghasilkan cabang-cabang, menghasilkan daun yang rindang, dan menghasilkan buah yang banyak. Itu kan harapan begitu Pak. Maka bulan Sya'ban ini disebut oleh sahabat Rasul, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, limada sumiya Sya'ban? Kenapa ini bulan disebut bulan Sya'ban? Ini tanggal 12 hari ini bulan Sya'ban. Kalau menurut hitungan ru'yatul hilalnya ya, hari Selasa tanggal 20 Sya'ban. 20 Januari maaf. Jadi menurut versi ru'yatul hilal ini hari ini 12 Sya'ban. Besok hari Minggu tanggal 13, hari Senin 14 ada peringatan nisfu Sya'ban bagi yang memperingati. Bagi yang tidak nggak usah dipermasalahkan. Yang mau monggo, yang tidak mau ya monggo. Ini nisfu Sya'ban. Karena ada salah satu doa yang mustajabah itu adalah malam nisfu Sya'ban, malam Jum'ah, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, ya, malam nisfu Sya'ban, malam 1 Rajab, itu mustajabah doanya. Maka orang tergerak untuk memanfaatkan momen istimewa dengan melakukan kegiatan nisfu Sya'ban, melakukan amal soleh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, jadi nisfu Sya'ban jatuh pada malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Itu keterangan dari Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kita kembali. Akhir kehidupan kita sakratul maut. Sakratul maut. Apabila sakratul maut, jadi sakarat itu sakar itu orang mendem. Mendem niku napa nggih? Mabuk nggih. Mabuk judi, ada mabuk janda itu. Lagu-lagu itu kan macam-macam. Ada kalau saya orang mabuk wadon, orang Cirebon mabuk wadon. Ada mabuk jabatan, ya, ada mabuk minuman, macam-macam. Mabuk-mabukan itu bohongan. Kalau mabuk-mabukan kayak buah-buahan tuh bohongan Pak, buah-buahan boneka-bonekaan gitu ya, bohongan itu. Jadi mabuk gitu. Kalau mabuk-mabukan bohongan Pak. Belum mabuk itu masih hanya permainan. Baru mabuk beneran itu baru 1 botol udah teler. Saya lo baru 1 botol udah teler. Nih gue udah berbotol-botol nyungsep di got. Itu baru hebat, bangga dia Pak. Di akhir hayat ada sakratul maut. Itu sakratul maut itu orang mendem. Gimana bayangkan orang yang sedang dalam keadaan mabuk itu enggak, maka akalnya hilang Pak. Zawalul akli, hilang akal itu satu disebabkan karena binaumin, orang itu tidur. Orang tidur itu akalnya hilang Pak, akalnya hilang. Udah dia nggak apa-apa, maka bangun tidur itu berwudu. Kecuali Rasulullah itu tidurnya tidak membatalkan sholat. Saya baca di dalam kitab
Silsilatut Tafaqquh Muhammad As-Sabuni menjelaskan, tidurnya Rasul itu matanya, hatinya hidup. Beda sama kita, Pak. Kita mah tidur, matanya merem, hatinya juga ya kemana-mana udah. Tapi Rasulullah hatinya hidup, hatinya zikir kepada Allah. Jadi bangun tidur, Pak, Rasulullah nggak batal, Pak, nggak wudhu lagi. Beda dengan kita. Habis tidur ya udah. Ini Bapak ngaji nyender nggak? Tidur, sholat Jumat. Itu tidur yang paling enak, sholat Jumat itu. Karena boleh jadi satu anugerah, Pak, bagi bapak-bapak yang tidur di sholat Jumat. Kadang-kadang begitu berangkat jam 11, setengah 12 baru datang, udah tidur. Begitu bangun udah komat, dia protes. Habis sholat protes, ini masjid apa ini? Aliran sesat. Masa sholat Jumat nggak ada khutbahnya? Kata Bilalnya, kata marbotnya, ente waktu itu tidur. Udah main protes baik katanya. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbagi, intinya kalau orang lagi mabok udah nggak inget apa-apa. Ada dua pandangan yang saat itu kita bisa memandang. Satu alam dunia, yang kedua alam akhirat itu Allah buka hijab. Jadi Bapak Ibu di alam sakratul maut nanti, di akhir kehidupan manusia akan masuk di fase kehidupan yang ketiga, alam barzah, itu sudah dibuka oleh Allah. Hari ini kita belum bisa melihat alam gaib, belum bisa. Tapi berkomunikasi dengan orang meninggal dunia bisa, Pak. Orang meninggal dunia di alam barzah, orang-orang Betawi, ada orang Betawi ini. Ini ruahan. Ruahan itu diambil kata ruah, mengingat orang roh, orang sudah meninggal dunia. Maka ada tradisi munggahan, ruahan nyekar. Nah, kalau Rasulullah nyekarnya kapan? Malam nisfu Sya'ban beliau nyekar ke sebuah kuburan namanya Baqi Al-Gharqad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah kehilangan dalam tidurnya. Kemana Rasul, kok nggak ada? Ternyata dicari, ada di Baqi Al-Gharqad. Nah, kita kan kalau habis umroh haji nyebrang dulu pada di Masjidil Nabawi. Nah, seberang itu ada makam Baqi. Nah, itu Rasulullah pada malam nisfu Sya'ban ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu mengingatkan, satu tadzakkurul maut, mengingatkan dia kematian. Yang kedua wa tadzakkurul akhirah, mengingatkan akan alam akhirat, pulang kampung, Pak. Bapak Ibu sudah mempersiapkan pulang kampung kan? Panjenengan kemana pulang kampungnya? Jawa Tengah pun di Jawa ini. Semarang. Bapak kemana? Tiang Blitar nih, pengusaha apa itu? Kuliah apa itu? Nanas ya, nanas. Panjenengan kemana? Riau. Nggak pulang-pulang? Betawi ya? Riau, Kepulauan Riau. Jadi jangan khawatir, Pak Haji Ali Malang nggak pernah ditengok gitu kampung. Beliau nggak pede tinggal di Malang, karena nggak mau hidup Malang katanya. Malang melintang. Ya, ada. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang nggak pernah mudik. Pemkot DKI dan Pemkot Tangsel sudah mempersiapkan bagi orang Betawi, bagi orang yang nggak pernah mengalami mudik pulang kampung. Jadi ada kampung hutan, kampung Melayu, kampung rambutan, kampung sawah. Jadi jangan khawatir ya orang Betawi kalau nggak pernah mengalami pulang kampung. Kampung sawah, betul. Saya kebetulan tinggal di Sawah Baru, bertentangan dengan kampung sawah. Jauh-jauh dari Cirebon, saya pengen hidup di Jakarta, pengen ngotak, Pak. Pengen ngotak. Di Jakarta tinggalnya hidup di sawah, Pak. Emang nama kelurahannya sawah, Pak. Sawah Baru. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, inilah the power of syahadah yang akan kita rasakan. Syahadat kita di alam arwah diteguhkan kembali dengan bacaan Al-Quran, orang-orang yang hebat di sekitar kandungan istri kita, itu pengaruh loh, Pak. Kemudian di akhir saat kita masuk dunia sudah disambut dengan kalimat tauhid, dengan syahadat Rasulnya. Kemudian kita teguhkan kembali hari ini kita dengan kekuatan nikmat Islam, iman Islamnya, sampai di akhir hayat itu Allah akan teguhkan kembali. Masih beruntung kita ada yang mentalkin, maka ditalkin sunnah, Pak.
mentalkin, kalimat laqana yulakinu talqin itu sunnah. Wa yundabu ayyulakina, disunnahkan untuk mentalkin orang yang mau meninggal dunia. Kenapa? Lagi mabok, Pak. Lagi mabok, orang mabok terus diajarin, jalan aja dituntun, betul ya? Ya, ngomong aja dibetulin. Ada orang mabok, Pak. Si Udin malam-malam pulang mabok, Pak. Ada namanya Udin. Saya ngambil namanya nggak ada. Ketemu sama Kong Haji, Din, lu dari mana? Mabok mulu katanya. Sholat subuh apa kamu tobat? Kata si Udin, tanya, Kong Haji, saya mau nanya nih, saya mau sholat subuh berapa rakaat? Kata Kong Haji, lu memang orang mabok. Orang yang namanya sholat subuh dari dulu sampai sekarang ya 2 rakaat. Nggak mau Pak Haji, saya mau melakukan 4 rakaat. Nggak boleh, nggak boleh. 2 rakaat. Mau sholat subuh 4 rakaat. Dasar orang mabok. Kata Kong Haji, yang bener 2 rakaat. Ente mabok sih, masa sholat subuh 4 rakaat. Ketemu sama si Ucok, Batak. Cok, lu mau kemana? Si Ucok, gue mau pergi ke masjid Jabal Rahmah, sholat subuh. Emang lu mabok melulu? Cok, lu gue tanya lah, ente mau sholat subuh berapa rakaat dulu? Si Ucok malah marah-marah, ente dasar orang mabok melulu, urusan rakaat sholat subuh main ditanya. Dari dulu yang namanya sholat subuh 2 rakaat. Kata si Udin, apa Cok? Mendingan lu pulang aja deh. Loh, kok kenapa pulang? Saya mau sholat subuh 4 rakaat kagak boleh sama Kong Haji, apalagi lu yang 2 rakaat. Mending lu buang aja dah gitu. Orang mabok begitu Pak diarahkan, talqin. Maka di akhir kehidupan kita, ini sebelumnya kajian kita masih pembukaan, Pak. Belum masuk. Masih lama ini. Kan saya bilang insya Allah sampai jam 10. Ya, sebetulnya jam 6 udah selesai ini. Saya singkat saja. Di alam kehidupan saat kita sakratul maut, Allah akan sakratul maut itu kan kita akan masuk ke alam yang ketiga, namanya alam barzah, Pak. Alam barzah itu adalah pos pertama alam akhirat. Kalau ditanya Bapak Ibu, alam akhirat sudah ada belum? Alam akhirat sudah ada belum? Sudah. Nabi itu kan mi'raj, diperlihatkan alam akhirat. Tuh, Nabi itu hebat, Pak. Agamanya universal, hebat semuanya. Jadi kalau ditanya menjelajah bukan hanya ruang angkasa di bumi dan bumi antariksa, tapi alam akhirat yang metafisik yang tidak terjangkau oleh manusia, Rasul menjelajahnya luar biasa. Jadi bagaimana seseorang yang akan menyampaikan alam kemudian kalau dia nggak pernah diajak melihat, menyaksikan atau memberikan informasi ke orang lain, kalau dia nggak pernah lihat. Bapak Ibu ada tour leader, misalnya Pak Haji Halim atau Pak Haji mengajak jamaahnya untuk tour travel dalam sebuah perjalanan umroh haji. Pengawal atau guide ini kan udah berpengalaman. Ziarah Wali Songo atau umroh haji diajak, pembimbingnya sudah pengalaman, pernah melakukan, pernah melihat, menyaksikan, melakukan. Nah, Rasul juga sama seperti itu. Maka dari itu Rasul itu luar biasa menginformasikan tentang alam akhirat, yang mana tempat kita pulang kampung. Nah, tempat pulang kampung kita pastikan, Mbak ya, pulang kampung 2, kampung akhirat, kampung dunia. Dalam sebuah buku namanya Psikologi Kematian, itu karangan seorang Profesor Komarudin Hidayat, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengarang sebuah buku namanya Psikologi Kematian. Ada tipologi orang yang pulang kampung, Pak, baik pulang kampung ke negeri dunia maupun pulang kampung ke negeri akhirat. Pertama, pastikan orang yang pulang kampung harus punya kampung, Pak. Bapak pulang kampung ke Riau, ada kampung di sana yang akan nerima Bapak? Pak Jale masih diakui nggak di sana? Kalau pulang kampung di Malang, ada orang udah punya kampung tapi nggak pernah pulang kampung. Karena apa? Udah nggak ada. Pastikan pulang kampung. Di dunia pulang kampung, ada kampung yang akan singgah. Pulang kampung di akhirat ada 2, Pak.
neraka, surga. Itu sama-sama kampung. Ad-darul akhirah. Nah, ad-darul akhirah rumah kehidupan di akhirat, ada surga, ada neraka. Itu kampung itu. Nah, Bapak pulang kampung, aduh saya udah lupa nih ke Jakarta. Sekarang udah ada Google Maps, gampang. Asalkan alamat Bapak Ibu bukan alamat palsunya Ayu Ting Ting. Alamatnya udah jelas ya. Alamatnya jelas. Nah, ternyata pulang kampung ke negeri akhirat, Nabi sudah siapkan 2 maps, Pak. Nah, kalau kita satu maps itu kan peta petunjuk. Sudah disiapkan mapsnya itu. Rasul sudah menyiapkan maps petunjuk agar kita pulang kampungnya tidak tersesat menuju kampung neraka, tapi kampung surga. Apa itu 2 maps itu? Kata Nabi, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lang tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan 2 pusaka. Aku tinggalkan 2 perkara, aku tinggalkan 2 maps. Ma in tamassaktum bihima, yang selama kalian berpegang teguh kepada 2 maps ini, 2 peta petunjuk kehidupan manusia, lang tadillu, menggunakan kata lan, tidak akan pernah, lan tadillu abana, maka niscaya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, ditambah abadan lagi, selamanya. Ketahuilah 2 maps itu, yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, yang kedua sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu buku pedoman, Pak, way of life bagi kehidupan kita. 2 maps itu yang akan menyelamatkan kita. Sebuah perusahaan kendaraan mobil, dia ada buku petunjuknya, Pak. Kita akan menggunakan mobil kendaraan itu pakai buku petunjuk. Kalau enggak, maka mobil yang kita gunakan bisa cepat nggak bagus. Maka Allah mempersiapkan 2 buku petunjuk untuk kehidupan manusia, yaitu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah ijma, qiyas dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ya sedikit lagi ya, saya singkat saja. Jadi di akhir kehidupan itu kita masih digoda sama setan. Setan itu menggoda. Ini saya ceramahnya lama sebetulnya nih. Hah? Sampai jam berapa ini, Ustaz? Jam 7. Udah suruk belum? Belum. Syuruk itu terbit matahari. Terbit matahari. Jangan sholat pas saat isyraq. Itu kan larangan. Tunggu sampai 10 sampai 15 menit. Qadra rumhin, hadisnya itu sampai naik setinggi sepenggalah 1 tombak. Jadi jangan sholat pas lagi. Ini kan udah bunyi itu waktu isyraq terbit. Tunggu dulu ya. 10-15 menit baru boleh. Jangan, ya ada larangan ketika terbenam matahari, ketika pas istiwa, kecuali hari Jumat, ketika tulu syam atau isyraq. Nah, kalau sholat isyraq itu batasannya sampai matahari agak terang. Ya, sama mulainya antara sholat duhur dengan isyraq, sama mulainya. Cuman kalau sholat duha, kalau sholat duha selesainya sebelum zawal, sebelum waktu sholat duhur tiba, sebelum waktu sholat duhur tiba. Nah, itu bedanya. Kalau isyraq sampai matahari sudah agak terang, ya agak terang, ya sekitar jam 7 kurangan lah. Jam 7 kurang seperempat itu kan belum begitu terang, atau setengah 7 atau jam 7 kurang dikit lah. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, setan menggoda manusia di akhir kehidupan manusia. Dalam sebuah cerita, Imam Ahmad bin Hambal itu beberapa ulama yang bisa menceritakan saat sakratul maut. Dia menceritakan kepada anaknya, ketika anaknya membimbing kalimat talqin, ya la ilaha illallah, wahai ayah ikutin, asyhadu. Ahmad bin Hambal mengatakan tidak, ayah ikutin dong talqin saya, asyhadu. Tidak, ayah ikutin dong kalimat talqin ini, la ilaha illallah. Tidak. Ada kalimat 3 yang diutarakan oleh Ahmad bin Hambal ketika anaknya mentalqin seorang ulama besar, murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian anaknya bertanya, wahai ayah, kalau kata orang Jawa, eling dong, ingat ayah. Akhirnya diingatkan sama anaknya, kenapa ayah tadi saat saya
mentalkin ayah, ayah malah bilang tidak, sampai disebutkan 3 kali. Diceritakan oleh Ahmad bin Hanbal saat akhir kematiannya, wahai anakku, di saat ayah sedang menghadapi sakaratul maut, setan datang menggoda manusia, menggoda ayah. Untuk apa? Memalingkan agama Islam agar pindah ke agama kafir. Ahmad bin Hanbal, kamu jangan mati dalam Islam. Islam itu sesat, mati dalam keadaan kafir seperti saya. Ahmad bin Hanbal mengatakan, tidak. Udahlah kamu mati kafir aja. Tidak. Ya udah ya kamu mati kafir aja, udah pasti dijamin akan selamat. Tidak. 3 kali. Ini artinya bahwa setan menggelincirkan manusia di saat detik-detik kita akan meninggalkan dunia. Setan akan datang menyerupai wajah ayahanda kita. Udah nak, kamu mati dalam keadaan Yahudi saja. Ada setan datang menyerupai wajah ibunda kita. Nah, tinggalkan Islam, ikutin ajaran ibunda saja, nah, agamanya Nasrani yang menyelamatkan, yang akan menuju kebahagiaan di akhirat. Bayangkan Bapak Ibu, sedang dalam keadaan mabuk, setan saat itu datang untuk menjerumuskan, untuk menggelincirkan iman seseorang. Maka di akhir ayat itu Allah yutsabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di kehidupan akhir manusia, di alam roh, alam kandungan, begitu kita keluar di alam dunia, bahkan akhir kehidupan dunia, Allah teguhkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita harus bercita-cita di akhir kehidupan kita husnul khatimah. Wa yakun at-tatsbits bi thalathati ahwalin liman kana mu'minan. Bagi orang yang beriman akan ditolong oleh Allah dengan kalimat tasbih. Ini kajian hari ini adalah kajian tafsir surat Ibrahim ayat 27. Jadi kalimat tasbih, Allah meneguhkan dan mengokohkan kalimat tauhid, kalimat syahadat itu dalam keadaan 3 keadaan, Pak. Bagi orang yang beriman, mukhlishon, yang ikhlas, muti'an lillah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di saat sakaratul maut, yang kedua ketika hisab, yang kedua dia ketika di alam barzah, yang ketiga di alam hisab. Bahkan ada ulama menambahkan 4 ketika indah syirat, yaitu ahaduha fi mithli mu'aniyati malakil maut. Dia akan ditolong di dalam ketika dia melihat malakul maut. Ya, saat sakaratul maut kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fi hali su'al munkar wa nakir, di alam kubur ditolong oleh Allah. Yang ketiga, fi hali su'alihi indal muhasabah yaumal qiyamah, di yaumil hisab kita akan ditolong. Jadi kita akan ditolong oleh Allah dengan diteguhkan kalimat the power of syahadah itu di alam, di akhir hayat sakaratul maut. Yang kedua di saat ingdal qabri, ketika ditanya malaikat mungkar dan nakir. Yang ketiga ingdal muhasabah, ketika dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, pada akhir kehidupan kita, di akhir sakaratul maut, kita akan ditolong oleh Allah. Satu, al-ismatu minal kufri, dijaga oleh Allah dari kekufuran, mati dalam keadaan kafir. Yang itu tadi digelincirkan oleh setan, kita diteguhkan oleh Allah dengan the power of syahadah. Jadi ditolong oleh Allah, dijaga, keimanan kita dijaga, hidayah Islamnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya udah nggak lihat lagi nih. Wa taufiqul istiqamah ala tauhid hatta takhruja ruhuhu wa huwa alal Islam. Kita akan diberikan taufik, pertolongan oleh Allah untuk istiqomah, ajeg, tetap continue di dalam agama ketauhidan kita sampai roh kita keluar masih dalam keadaan mati dalam keadaan agama Islam. Itu yang kedua. Dalam saat sakaratul maut. Yang kedua, antubashshirahul malaikatu birrahmah
Saat sakratul maut Allah akan menampakkan malaikatul maut birrahmati dengan kasih sayangnya. Jadi orang walaupun malaikat menyeramkan tapi datangnya birrahmah dengan kasih sayang, maka insya Allah ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat akan datang kepada kita bagi orang yang meneguhkan the power of syahadahnya, dengan malaikat datang birrahmah, mencabut nyawanya dengan kasih sayang. Yang ketiga, ayyura maudi'uhu minal jannah, akan diperlihatkan ya tempat kembalinya. Allah akan ayyara maudi'ahu atau ayyura maudi'ahu, tempat kembalinya akan diperlihatkan oleh Allah fil jannah. Jadi alam sakratul maut, di saat sakratul maut ditampakkan oleh Allah, dibuka hijab oleh Allah. Di Al-Quran disebutkan juga di surat Al-Hadid, Allah akan membuka hijab yang selama ini kita tidak melihat, ditampakkan oleh Allah. Tempat kembalinya diperlihatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja untuk alam akhirat, Masya Allah, pada kesempatan yang akan datang. Jadi di alam sakratul maut dikokohkan oleh Allah tauhid kita Islam, kemudian ditampakkan oleh Allah malaikat dengan kasih sayangnya, dan diperlihatkan tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup ya? Ada yang mau tanya? Cukup nggih? Nggih, cekap semanten ingkang kaula aturaken matur nuwun. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf jika melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Persiapkan. Monggo. Sampun. Oh, nggih. Ya memang. Oh, nggih. Sambil ngopi nggih. Nggih, terima kasih atas kajian hari ini, mudah-mudahan manfaat, maslahah, dan saling watawasau bil haqqi, saling mengingatkan, watawasau bil shalih, saling mengingatkan dalam urusan kebaikan dan kesabaran kita. Itulah yang mengantarkan kita memiliki orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang hidupnya selalu mengingatkan kita. Semua nanti insya Allah harapannya kita akan berkumpul di alam akhirat, di alam kuburnya bertemu kembali, di alam akhirat berjumpa kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang masyarakat.